杜宗，开山记。Cik. Oke guys, welcome back to Cakradip adalah pembahasan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-47. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya, di mana pada episode minggu lalu Shoyan mengemukakan rencananya untuk segera kembali ke Jiyama Empire, sehingga Shouli mengemukakan ide untuk membentuk sekutu dulu di wilayah Sudut Hitam sebelum menuntut balas kepada Sekte Yunlan. Urusan membentuk sekutu diserahkan sepenuhnya kepada Shouli, sementara Shoyan ingin melatih teknik segel dewa peninggalan Sun Er, juga menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sang tante agar perempuan yang penuh keindahan sekaligus kekejaman itu mau bekerja sama dengannya. Untung tipu muslihat dan aji-aji kepakboyan Shoyan bekerja dengan baik, sehingga akhirnya Medusa yang udah berubah namanya jadi Cailin itu bersedia membantu Shoyan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Kanjeng Ratu Medusa alias Cailin benar-benar menjadi petarung gratisan Shoyan yang masih saja belum sadar kalau ada perasaan aneh tentang pemuda fuckboy itu di hatinya. Cie. Gimana tuh cerita selengkapnya? Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Disclaimer dulu nih, jadi setelah dipercaya oleh Shoyan untuk membentuk kekuatan di wilayah Sudut Hitam, Shouli dengan segala kecerdasannya mampu membuat sebuah kekuatan baru di kota Feng yang disebut sebagai Sekte Xiao. Sayangnya karena tiba-tiba muncul sekte antah berantah seperti ini yang berusaha menguasai kota paling maju di wilayah Sudut Hitam, 3 sekte besar di Black Corner area pun jadi tidak terima dan langsung menyusun rencana penyerangan bersama-sama kepada Sekte Xiao. 3 sekte besar itu adalah Sekte Guangxi, Sekte Tianjin, dan Sekte Luosa yang sekarang 3 perwakilannya sedang terlibat diskusi serius tentang penguasaan Sekte Xiao atas kota Feng. 黑盟没了，封城理应由我们接手才对。我们理都没理，韩风还不是不敢把我们怎么样？哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初Di antara 3 perwakilan itu, Tuan Niao tampak yang paling kesal karena sekte mereka merupakan sekte besar di wilayah Sudut Hitam dan seharusnya kota Feng memang jatuh ke tangan mereka setelah runtuhnya aliansi hitam Han Feng. Saking kesalnya bahkan Tian Niao tidak bisa lagi menikmati para penari rupawan di hadapannya dan langsung mencak-mencak karena sedari tadi Sume dan tetua Yingyu yang berada di pertemuan yang sama hanya diam-diam baik. Baru setelah mendengar kemarahan Tian Niao yang sudah sampai di ubun-ubun tersebut, tetua Yingyu mulai membuka suara, berusaha menggali informasi lebih dalam tentang Sekte Xiao yang sedang mereka gibahkan. Obrolan itu berlabuh pada pembicaraan tentang Akademi Jianan yang selama ini mereka tunggu responnya dalam menyikapi munculnya kekuatan baru di wilayah Sudut Hitam itu. Tapi ternyata sampai sekarang Sekte Xiao sudah berkuasa cukup lama di kota Feng. Akademi terbaik di benua Do itu sama sekali tidak mengambil tindakan apapun. Sikap Akademi Jianan yang sedemikian disimpulkan sebagai keputusan Akademi untuk tidak mencampuri lagi urusan wilayah Sudut Hitam. Karena itulah akhirnya 3 sekte besar ini memutuskan untuk bersekutu dan mengambil alih kepemimpinan kota Feng dari tangan Sekte Xiao seperti apa yang seharusnya terjadi. Oke, sekarang kita move on dulu ya ke pegunungan dalam Jianan, di mana Oyan masih serius melatih teknik segel dewa tingkat pertama, yaitu segel pembelah gunung sebagaimana catatan yang ditinggalkan oleh Dek Sun Er. Setelah berlatih berminggu-minggu, akhirnya Shoyan berhasil memusatkan dokinya dalam jumlah besar dalam formasi segel, membuat cahaya hijau zamrud mengelilingi formasi berbentuk telapak tangan raksasa yang pada akhirnya dihempaskan hingga meninggalkan lubang besar di tengah gunung yang menjadi sasaran segel tersebut.
Meskipun setelahnya Xiaoyan langsung ngos-ngosan dan kehabisan tenaga, tapi tidak dapat dipungkiri jika jurus tingkat bumi kelas D seperti segel dewa memang memiliki kekuatan serang yang luar biasa. Padahal ini baru teknik pertamanya, tidak bisa dibayangkan segel-segel selanjutnya bisa sehebat apa kalau Xiaoyan berhasil menguasai semuanya. Nah, tapi baru ketika Xiaoyan hendak mengistirahatkan tubuh dan mengisi dokinya, seekor burung merpati terbang mendekat membawa selembar surat yang berisi tanda SOS dari Xiaoli mengatakan bahwa Sekte Xiao sedang berada dalam bahaya. Cai Li! Karena melihat pesan darurat itulah Xiaoyan pikir panjang, langsung memanggil Cailin petarung gratisan, membuat sang ratu ular itu keluar dengan wajah kesal. Masih tidak terima nama kebangsaannya diganti oleh pemuda kurang asyem itu. Tidak mau jelasin panjang lebar, Xiaoyan langsung mengajak Cailin ke wilayah sudut hitam yang auto membuat si Kanjeng jadi makin kesal karena Xiaoyan makin semena-mena kepadanya. Tapi Xiaoyan juga tidak mau membuang waktu lama-lama dan hanya mengingatkan Cailin alias Tante mendesak tentang kesepakatan mereka sebelum terbang menjauh yang membuat keindahan yang menawan itu merenggut karena tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan. Oke, sekarang kita balik lagi ke wilayah sudut hitam, tepatnya di Manor tengah kota Feng yang sekarang sudah ramai pasca kedatangan 3 perwakilan sekte besar wilayah sudut hitam. Xiaoli yang sudah paham atas maksud kedatangan 3 praktisi Do Huang tersebut langsung menenangkan mereka, mengatakan bahwa dia bukanlah ketua sekte Xiao sehingga keputusan tentang serah-serahan kekuasaan ini tidak bisa diputuskan olehnya. Sayangnya pernyataan diplomatis Xiaoli itu tidak dihiraukan oleh pemimpin 3 sekte, di mana baik Tian Niao, Ying Yu, dan Sumei malah melepaskan doki di tubuh mereka, membuat Xiaoli mau tidak mau siap sedia baku hantam sebelum ketegangan di antara mereka terintrusi oleh suara Xiaoyan yang muncul dari kegelapan. Tanpa basa-basi sama sekali, Xiaoyan menyatakan ketidakpantasan mereka merebut kembali atas kota Feng dari sekte Xiao, yang bahkan orang segila Han Feng pun tidak akan mampu melakukannya. Dikonfrontasi sedemikian rupa oleh bocah seumur jagung yang datang entah dari mana, tentu membuat 3 pemimpin sekte besar tidak habis fikri. Namun ketiganya langsung menegang saat Xiaoyan memperkenalkan diri dengan nama yang mereka kenal sebagai malaikat pencabut nyawa 2 Do Huang puncak wilayah sudut hitam, yaitu Fan Lo dan Han Feng. 是萧门的首领，何来外人一说？ Meskipun membunuh 2 om-om jahat itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, tapi Xiaoyan mengaku jika memang dialah yang mencabut nyawa Fan Lo dan Han Feng. Tian Niao tidak mau dianggap datang untuk membalaskan dendam Han Feng, karena itulah ketua sekte Guangxi itu langsung berterus terang menjelaskan jika maksud kedatangannya adalah mengambil alih kota Feng yang selama ini dikenal memiliki kekayaan luar biasa seantero wilayah sudut hitam. Nah, berhubung Xiaoyan dianggap sudah paham dengan maksud mereka bertiga, baik Tian Niao, Ying Yu, dan Sumei sekali lagi mengeluarkan doki di tubuh mereka, berniat untuk segera baku hantam biar satset-satset cepet-cepet gitu kan. Tapi ternyata... Tapi ternyata mereka segera tenggelam dalam ketakutan saat sosok keindahan Medusa muncul di tengah-tengah aula, menunjukkan aura luar biasa dari seorang Dozong yang tidak berlebihan jika bisa dibilang mampu menindas mereka walau hanya dengan kedipan mata. Kemunculan Medusa turut menjadi perhatian Xiaoli, karena yang dia tahu wanita cantik namun menyeramkan itu telah berkali-kali memburu adiknya. Beberapa saat kemudian Xiaoli bisa tenang setelah Xiaoyan meyakinkan jika keberadaan Medusa saat ini bukanlah bahaya bagi mereka. Nah, setelah kemunculan seorang elit Dozong yang sangat mengintimidasi itulah 3 pemimpin sekte auto kena mental dan segera mengubah tabiat mereka berpura-pura menjelaskan kalau masalah dengan sekte Xiao hari ini hanyalah kesalahpahaman. 3位请留步。
Namun ketiganya, Tian Nio, Ying Yu, dan Sume hendak melangkahkan kaki keluar dari manor kota Feng. Xiaoyan memanggil mereka kembali, membuat ketiganya semakin ketar-ketir, khawatir kalau pemimpin sekte muda itu benar-benar berniat menghabisi mereka. Tapi ternyata Xiaoyan justru mengajak Wang Xi, sekte Tianyin, dan sekte Losa menjalin kerjasama, di mana Xiaoyan berjanji akan membiarkan 3 sekte besar itu mendapat keuntungan tertentu dari kota Feng, dengan catatan mereka bertiga harus mengerahkan seluruh sekte untuk menjadi bala bantuan Xiaoyan ketika membalas dendam kepada sekte Yunlan suatu saat nanti. Yunlan Zong. Yunlan Zong. Ketika nama Yunlan Zong disebutkan, 3 praktisi tingkat tinggi di wilayah sudut hitam itu langsung merasa familiar, karena meskipun kekaisaran Jiama dan wilayah sudut hitam tidaklah dekat, nama sekte Yunlan masih bisa didengar karena dipimpin oleh seorang elit Dozong alias Mbak Yunsan. Mbah ya guys ya, bukan Mbak ya. Kok jadi mbak sih anjir? Xiaoyan berusaha menenangkan 3 pemimpin sekte besar, menjelaskan bahwa selain Yunsan yang seorang Dozong, tidak ada lagi ketua sekte yang perlu ditakuti. Namun sepertinya penjelasan Xiaoyan masih belum cukup untuk menggerakkan nafsu 3 pemimpin sekte, sehingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan kartu asnya dengan menyinggung tentang pil kaisar yang merupakan pil tingkat 6 incaran semua praktisi Dozong yang ada di benua Dou. Huang Jidan, 你们应该听说过吧？ Ketika pil kaisar disebut-sebut, ketiga Do Huang itu langsung memasang wajah mopeng karena bukan hanya mampu meningkatkan 2-3 bintang dalam sekali telan, pil tingkat 6 yang berharga itu juga bisa memperkuat tubuh dan meridian seseorang. Mendapat pil yang luar biasa seperti itu jelas menjadi impian semua Do Huang di benua, dan mereka penasaran apakah Xiaoyan memiliki pil hebat tersebut. Tanpa tedeng aling-aling, Xiaoyan malah mengatakan jika dia bisa membuatnya sebelum menunjukkan api surgawi teratai hatinya yang langsung membuat 3 praktisi elit Do Huang yang ada di hadapannya terherman-herman. Tidak cukup membuat 3 Do Huang bengong, dengan entengnya Xiaoyan menjanjikan pil kaisar itu kepada Tian Nio, Ying Yu, dan Sume tanpa terkecuali, membuat 3 orang yang mendambakan kekuatan itu tanpa ragu menundukkan diri mereka di hadapan Xiaoyan. Selesai urusan dengan 3 sekte besar dan mendapat bala bantuan baru, Xiaoyan pun melipir ke atap manor menyusul Medusa yang udah nangkring cantik di sana sambil memandang bulan sabit yang menggantung di langit malam. Tidak lupa Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada si Ratu Ular atas bantuan yang perempuan menawan itu berikan lagi kepadanya hari ini. 今天多亏你了，若非你在，他们不会那么容易。 Scene yang membuat kita terpacu untuk mengatakan cie itu masih terus berlanjut saat Medusa berkata kalau dia tidak memiliki keuntungan dengan membantu Xiaoyan melawan Yunsan. Xiaoyan sekali lagi mengingatkan Medusa atas janji yang sudah mereka buat, di mana hal itu langsung membuatnya dihadiahi tatapan yang menghujam lambung oleh si Kanjeng Ratu. Selain tidak tahan dengan tatapan indah dan seram yang perempuan cantik itu berikan, Xiaoyan yang sejak awal memang tidak mau mengandalkan orang lain untuk membalaskan dendam, akhirnya mengatakan kalau dia tidak akan memaksa Medusa baku hantam jika perempuan itu memang tidak menginginkannya. Medusa jadi tidak habis pikir karena tidak menyangka kalau pemuda itu akan menghargai pilihannya seperti ini. Melihat sikap yang lumayan keren itu malah membuat Medusa jadi salting parah dan akhirnya memilih untuk caw daripada hatinya makin diobok-obok oleh Kang Pak Boy. 也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。 Beberapa saat setelah kepergian Medusa, muncullah Xiaoli yang celingak-celinguk mencari si tante menggoda iman yang dibawa oleh Xiaoyan sebelum memekik panik saat mengetahui identitas asli tante-tante itu adalah Ratu Ular yang terkenal begitu menakutkan. Daripada membicarakan calon istrinya yang belum dapat hilal gimana cara ngehalalinnya itu, Xiaoyan kembali fokus pada bahan-bahan obat untuk membangkitkan Abah Yolo dan meminta bantuan Xiaoli untuk mencari bahan yang belum dia miliki, serta memberikan pil tingkat tinggi yang ditinggalkan Han Feng untuk dijual. Xiaoli langsung bersemangat dan mengatakan dia akan membawa bahan-bahan obat itu untuk Xiaoyan sebelum tertunduk sedih karena teringat akan kakak pertama yang mereka tidak beri kabar sama sekali. 二弟、三弟，你们还好吗？记住，我们可以死，但三弟不能死。来。
Xiaoyan melanjutkan inspeksinya ke manor kota Feng dan menemukan bahwa Han Feng memiliki begitu banyak simpanan bahan obat berharga. Di antara semua bahan berharga itu, Xiaoyan menemukan bahan-bahan penyusun pin ungu pemulih spiritual yang dulu sempat dia janjikan kepada Om Hai Bodong. Karena itulah Xiaoyan memilih untuk duduk sejenak dan menyempurnakan pil ungu itu lebih dulu agar bisa memberikan pil itu ketika mereka bertemu lagi. Ya, hitung-hitung sebagai balasan atas semua budi yang Kaisar Es itu berikan kepadanya dan keluarga Xiao. Dengan demikian, proses pemunihan pil ungu pemulihan spiritual pun dimulai. Tepat setelah Xiaoyan menyelesaikan pemunihan pil obatnya, Xiaoli masuk ke dalam kamar mengabarkan kalau dia sudah punya cara untuk melelang pil peninggalan Han Feng. Tuan muda kedua keluarga Xiao itu berencana untuk membuat pelelangan besar dan mengundang banyak praktisi kuat di wilayah sudut hitam. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah munculnya mantan-mantan anggota aliansi hitam, termasuk Tuan Emas dan Perak alias Jin Yin yang takutnya akan mengganggu proses pelelangan. Baru setelah itu Xiaoyan menenangkan Xiaoli dan meminta kakaknya untuk tetap menyelenggarakan pelelangan, sementara urusan keamanan dan lainnya akan Xiaoyan ambil alih dengan tangannya sendiri. Edian, Sekte Xiao makin melebarkan sayapnya wilayah sudut hitam. Di sisi lain juga menjemput semakin banyak tantangan karena kemungkinan mantan-mantan anggota aliansi hitam tidak akan membiarkan mereka menguasai kota Feng dengan lancar. Bukan mantan kalian ya guys ya. Apakah Tuan Emas Perak benar-benar akan menampakkan diri untuk menjegal Sekte Xiao? Dan kayaknya di episode depan ya, proses pembangkitan Abah Yolo akan segera dimulai dan memaksa Xiaoyan menghabiskan Doki dan membuat Kanjeng Medusa khawatir, tapi malu-malu ular kobra. Penasaran gimana cerita selanjutnya? Sebenarnya sih udah Cakradipa bikin spoilernya dak, kok nggak salah mah dak. Udah deh ceritanya itu udah sampai ke pelelangan dak, kok nggak salah, sok aja ditonton ya. Kalau gitu Rama di sini pamit. Bye bye.